Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berkarya. Siap bisa, pasti bisa. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian ada dalam kondisi sehat. Amin, ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan kalian dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa olahraga yang teratur. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang gerak spesifik senam lantai. Ayo, kita bahas bersama-sama. Gerak spesifik senam lantai. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri, siswa memahami dan mampu melakukan gerak spesifik guling depan, guling belakang, dan guling lenting dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, mari kita pelajari gerak spesifik guling depan. Apa itu guling depan? Guling depan adalah berguling ke depan dengan menggunakan bagian atas belakang badan, tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Bagaimanakah cara melakukan guling depan? Guling depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan awalan sikap berdiri dan dengan awalan jongkok. Ayo kita belajar dan berlatih langkah guling ke depan dengan awalan sikap jongkok. Guling depan dengan awalan jongkok. Amati dan peragakan gerakan urutan guling depan dari sikap awal jongkok berikut ini. 1. Sikap awal jongkok. Kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. 2. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. 3. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. 4. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Yang kelima, gerakan akhir. Badan berada pada posisi jongkok dengan kedua kaki tetap dipegang oleh kedua tangan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat gambar gerak spesifik guling depan dengan awalan jongkok di bawah ini.
Sekarang, ayo kita belajar dan berlatih langkah gerak guling ke depan dengan awalan sikap berdiri. Sekarang mari kita belajar dan berlatih gerak spesifik guling depan dengan awalan berdiri. Amati dan peragakan gerakan guling depan dari sikap awal berdiri berikut ini. 1. Sikap awal berdiri tegak. Kedua tangan lurus di samping badan. 2. Kemudian, letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu, di depan ujung kaki sejauh kurang lebih 50 cm. 3. Bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilipat sampai dagu menempel bagian dada. 4. Selanjutnya, dengan berduling ke depan, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. 5. Sikap akhir guling depan adalah jongkok. Kedua tangan diluruskan ke depan. 6. Selanjutnya, berdiri tegak dengan kedua tangan berada di samping badan dan siap melakukan gerakan selanjutnya. Anak-anakku sekalian, silahkan kamu lihat rangkaian gerak spesifik guling depan dengan awalan berdiri di bawah ini. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke depan. 1. Kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit. Terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. 2. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. 3. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. 4. Saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke depan. Sekarang mari kita bahas gerak spesifik guling belakang. Apa itu guling belakang? Guling belakang adalah menggulingkan badan ke belakang dengan posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, dan kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Bagaimanakah cara melakukan guling belakang? Ayo, mari kita belajar dan berlatih bersama-sama. Rangkaian gerak spesifik guling belakang. Amati dan peragakan gerakan guling belakang berikut ini. 1. Sikap awal dalam posisi jongkok. Kedua tangan ditekuk dan telapak tangan di atas bahu, menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat. 2. Kepala menunduk, dagu rapat ke dada, kemudian kaki menolak ke belakang. 3. Jatuhkan panggul ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak. 4. Pada saat punggung menyentuh matras,
kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak dan kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat. Yang kelima, selanjutnya kedua telapak tangan menekan matras sehingga tangan lurus dan kaki mendarat di matras. 6. Lalu angkat kepala, badan, dan tangan menuju ke sikap jongkok. 7. Gerakan akhir dilakukan dengan posisi badan jongkok dengan kepala tegak dan kedua tangan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat gambar rangkaian gerak spesifik guling belakang di bawah ini. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke belakang adalah sebagai berikut. 1. Sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat mengguling ke belakang. 2. Salah satu tangan yang menumpu kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. 3. Tangan yang digunakan untuk menolak kurang kuat sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. 4. Kepala menoleh ke samping, akibatnya posisi mengguling tidak sempurna. 5. Mendarat dengan menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Sekarang kita akan membahas gerak spesifik guling lenting. Apa itu guling lenting? Guling lenting adalah suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Dari sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Itulah definisi gerak spesifik guling lenting. Mari kita berlatih gerak spesifik guling lenting. Amati dan peragakan gerakan guling lenting berikut ini. 1. Sikap awal. A. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Letakkan kedua tangan di lantai kira-kira 1 langkah dari kaki. B. Kemudian letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. C. Kedua kaki dijaga agar tetap lurus. 2. Sikap pelaksanaan gerak spesifik guling lenting. A. Ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. B. Saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki dari belakang segera diluncurkan ke depan lurus dibantu oleh kedua tangan menolak pada lantai. C. Lecutan ini menyebabkan badan melenting ke depan untuk memberikan dorongan sehingga badan terangkat. 3. Sikap akhir gerak spesifik guling lenting. A. Ketika layangan selesai, kedua kaki segera mendarat. B. Badan tetap melenting dan kedua lengan tetap terangkat lurus. C. Gerakan akhir adalah berdiri tegak. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati gambar gerak spesifik guling lenting di bawah ini.
Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling lenting adalah sebagai berikut. 1. Pada saat kedua kaki dilemparkan, kedua lutut bengkok. 2. Kedua kaki terbuka atau tidak rapat. 3. Badan kurang melenting atau terlalu melenting atau membusur. 4. Kurang tolakan tangan. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling lenting. Anak-anak sekalian, itulah bahasan materi guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Semoga kalian bisa memahami dan menyerap pelajaran yang diberikan. Selamat belajar dan selamat berlatih. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.